Karena itu topik saya hari ini saya akan bicara kepada Anda adalah beyond natural mentality atau mentalitas beyond natural, mentalitas yang namanya melampaui natural. Nah, saudara, saya akan coba membawa Anda kepada di level ini. Saya rasa waktu saya siapin ini kemarin, khususnya kemarin karena sebenarnya dari pesawat waktu dari Seattle menuju Taipei Jakarta, saya udah mempersiapkan ini. Laptop saya buka, Tuhan maunya apa sih yang Tuhan taruh di sini? Saudara, itu sebabnya saudara, saya merasa ini menjadi key point, ini menjadi titik kunci penting buat saudara. Maka itu saya coba menyampaikan kepada Anda sesederhana mungkin supaya saudara nangkap. Karena ini sangat penting. Sekali Anda tangkap ini, Anda ngerti ini, Anda rubah mentalitas Anda akan lihat bahwa hidup Anda tidak lagi sama. Anda akan melihat bahwa beyond natural itu menjadi natural buat saudara. You live it naturally gitu loh saudara. Ya, Anda siap? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa Pak Jokowi berkata pentingnya revolusi mental? Kenapa? Saudara yang dikasih Tuhan bahwa Indonesia bukanlah negara miskin, negara kaya. Dijajah 300-an tahun oleh Belanda, tidak pernah miskin saudara. Bahwa Freeport yang sekarang jadi ramai saudara, Anda lihat gak pernah miskin negeri ini. Secara alam natural, resources. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tapi kenapa ada begitu banyak kemiskinan di negeri ini? Ternyata saudara yang dikasih Tuhan, pengelola-pengelola yang ada di bangsa ini membutuhkan yang namanya revolusi mental. Karena mental itu yang telah menguasai orang-orang Indonesia di dalam cara berpikirnya, di dalam cara bertindaknya. Nah sama halnya kita saudara, kita sudah boleh jadi orang Kristen sudah lama, tapi kalau mental kita belum mengalami perubahan beyond natural, hanya Anda harapkan menjadi sebuah peristiwa-peristiwa saja. Sesekali Anda alami, tidak, harusnya beyond natural menjadi bagian hidup kita. Bisa katakan amin saudara? Nah saya mencoba memberikan definisi supaya saudara ngerti di dalam hal yang sama dengan saya. Karena mentalitas orang bisa terjemahkan yang lain-lain definisinya. Tapi buat saya definisi saya adalah mentalitas itu adalah sebuah kekuatan. Sebuah keyakinan. Kekuatan, keyakinan dan perasaan batinia. Saya ulangi, kekuatan, keyakinan, perasaan batinia yang ada dalam diri seseorang. Saya ulangi, mentalitas itu adalah sebuah kekuatan, keyakinan, perasaan batinia yang ada dalam diri seseorang. Di dalam menilai sesuatu. Ketika Anda melihat sesuatu, Anda menilai sesuatu, itu sangat dipengaruhi dengan keyakinanmu. Dipengaruhi oleh perasaan batiniamu yang sudah terbentuk dari kecil. Saudara. Itu jadi mental, saudara. Ya, kekuatan, keyakinan, perasaan batinia Anda dalam menilai sesuatu. Waktu Anda menghadapi persoalan, itu akan keluar tuh saudara. Itu mentalmu akan keluar dalam menghadapi tantangan. Ada kalanya waktu Anda menghadapi tantangan, Anda rasa aduh saya loyo, saya lemes, saya nggak mampu. Itu mental, saudara. Ada yang mental yang namanya sebagai seorang mental climber, dia adalah seorang yang punya mental nggak pernah mau menyerah, saudara. Tapi ada orang bilang ya udahlah, saya nggak bisa apa-apa. That is mentality, saudara. Saat Anda menghadapi persoalan, saat Anda menilai sesuatu, bahkan Anda berinteraksi dengan sesama, itu mental, saudara. Saudara, kalau kita punya mental miskin, susah sekali kita berinteraksi dengan orang kaya. Anda kayaknya nggak ngerti maksud saya. Kalau kita punya mental gagal, susah sekali kita berinteraksi dengan orang yang punya mental sukses. Karena kita punya persepsi kita bisa salah. Orang ini kita anggap sombong, bukan sombong. Karena dia ada di level keberhasilan. Kita di dalam level kegagalan, kalau mental kita nggak match dengan dia, kita akan lihat orang ini adalah orang yang sombong. Kita akan lihat orang ini adalah orang yang terlalu menyombongkan dirinya. Why? That is your mentality. Anda nangkap maksud saya? Jadi mentalitas itu adalah sebuah kekuatan that will bring you and force you, memaksa Anda di dalam situasimu. Nah saya mau ajak saudara, maka itu dengarkan ini baik-baik. Kalau Anda rasa nggak cukup, aduh saya rasanya belum dapat mantap, ikuti ibadah kedua. Serius, I tell you it is very serious. Karena Anda lewati ini, tahun depan alignment restoration akan terjadi dalam hidup saudara yang luar biasa. Bisa katakan amin saudara? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya berinteraksi dengan sesama, tapi dalam menjalani hidup. Anda bisa lihat hidup ini bermusuhan dengan Anda, atau Anda bisa melihat hidup ini menyenangkan Anda. Itu semua tergantung dari how you see this, dan itu tergantung mentalitas Anda. Bisa katakan amin saudara? Anda bisa melihat bahwa bergereja adalah sesuatu yang menyenangkan, tapi Anda juga bisa melihat bergereja menjadi sesuatu yang menakutkan. Ada, itu semua dari mana? Mentalitas. Nah itu sebabnya saya berharap saudara, siapapun Anda, berapapun Anda yang sudah sekian umurnya, berapa lama Anda melayani Tuhan, saya minta perhatian baik-baik saudara. Saya ulangi sekali lagi, minta perhatian baik-baik, karena ini penting buat saudara.
Titus 1. Kita buka. Titus pasal 1, bagaimana saudara Rasul Paulus menuliskan tentang mentalitas yang ada di orang-orang di Kreta, saudara. Di Pulau Kreta, saudara. Bagaimana orang-orang di Pulau Kreta, Paulus membuat sebuah statement tentang mereka punya mentalitas. Anda sudah dapat? Titus 1 ayat 12. Seorang dari kalangan mereka, kata Rasul Paulus, nabi mereka sendiri. Jadi orang dari kalangan mereka sendiri yang ada di Pulau Kreta, dikatakan bahwa pernah berkata begini terhadap orang-orang yang ada di Pulau Kreta. Nabinya sendiri yang ngomong, dasar orang Kreta itu apa? Pembohong terus, binatang buas terus, pelahap yang malas. And it is mentality. Saudara, apa yang sedang terekspos lewat KPK hari-hari ini di Jakarta, di Indonesia, itu memperlihatkan, saudara, mentalitas-mentalitas yang bobrok di negeri ini. Betul atau tidak, saudara? Saudara, tereksposnya beberapa hamba-hamba Tuhan di dalam gereja, dan tereksposnya gereja-gereja Tuhan yang begitu rupa, saudara, itu memperlihatkan betapa mentalitas itu bobrok, saudara. Halo? Saudara, itu bukan hanya ada di dunia sana, tetapi di gereja juga. Itu sebabnya mengapa kita perlu belajar. Mentalitas ini penting sekali. Coba bilang sebelah orang, mentalitas. Saudara, orang boleh cerdas, orang boleh punya skill, orang boleh punya pengalaman. Tapi kalau mentalnya rusak, jadilah Dr. Asahari. Yang menjadi pemimpin teroris yang pernah ditangkap dan mati di Indonesia. Betul apa enggak, saudara? Ya seperti itu, karena mental, saudara. Makanya makin pintar seseorang, makin terampil seseorang, makin tinggi posisi seseorang, makin berpengaruh dia dalam posisi, dan mentalnya rusak, dia akan lebih banyak merusak daripada membangun. Setuju? Sebelum Anda dipilih oleh Tuhan jadi pemimpin di gereja ini, sebelum Anda dipilih oleh Tuhan untuk bisa terjun dalam pelayanan, pastikan mentalmu adalah mental yang benar. Karena ketika Anda jadi jemaat, dengan Anda menjadi seorang pemimpin, sudah beda, saudara. Saat Anda menjadi pemimpin, apa yang Anda ngomong, apa yang Anda bawa, itu akan menentukan kemajuan atau kerusakan. Karena mentalitas itu penting. Coba bilang lagi saudara-saudara, mentalitas itu penting. Tetapi Rasul Paulus juga melihat ada sebuah mentalitas yang bagus yang dia tulis kepada jemaat di Filipi. Mari kita buka Filipi pasal 4 ayat 13. Ini juga mentalitas, saudara. Ya, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ who strengthen me. Artinya dia punya mentalitas bahwa apapun yang saya hadapi, apapun yang saya lewati, aku sanggup melewatinya because I have my God. Itu mentalitas. Bisa katakan amin? Nah saudara, saya berharap saudara Anda mesti mengerti mental itu kayak arsip. Kalau Anda sudah punya mental tertentu di bidang keuangan, kalau Anda punya mental yang salah di bidang keuangan, di bidang keluarga, di dalam membangun hubungan, di dalam menjalani usaha, itu jadi arsip di pikiran saudara. Nah ketika arsip itu bisa dipanggil sewaktu-waktu saat Anda menghadapi persoalan tertentu yang ada koneksinya dengan arsip ini. Contoh, kalau Anda punya mental, tahu nggak serakah? Semua apapun diukur dengan uang. Banyak pejabat di negara ini, apapun semua diukur sama uang. Betul apa enggak, saudara? Nah saudara, ketika dia bicara soal duit, ini arsip muncul. Selama dia nggak ngomong soal duit, arsipnya nggak muncul, nggak teraktivasi. Tapi begitu ada urusan duit, project dan sebagainya, teraktivasi. Karena itulah mental. Anda nangkep maksud saya? Orang Indonesia itu terkenal karetnya. Kayaknya Anda nggak ngerti apa yang saya maksud. Anda tahu karet? Apa maksudnya? Jam karet, melar. Bukan tinggal di karet, saudara. Tapi jam karet. Nah menariknya kalau kita sudah punya mentalitas ngaret. Saat kita diminta on time, itu bangkit itu arsip. Why? Karena Anda berkaitan dengan arsip Anda sekarang. Do you understand?
Ternyata mentalitas itu, kalau Anda nggak rubah, dimanapun akan bangkit. Kemarin aja saudara panitia retreat yang ada di Philadelphia berkata, orang Indonesia di Amerika ngaret juga, dia bilang gitu saudara. Do you understand? Halo, why it is mentality. Sadar atau tidak sadar itu mentalitas. Saat Anda berhubungan dengan uang, mentalitas Anda adalah mentalitas yang takut miskin dan sebagainya. Anda nggak akan pernah mau menabur. Kayaknya Anda nggak ngerti apa yang saya maksud. Kalau Anda rasa kalau saya menabur, saya makin kurang. Karena Anda terbiasa dari kecil nyanyi tek-kotek-kotek. Pernah dengar lagu tek-kotek-kotek? Tek-kotek-kotek-kotek. Anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9. Begitu kan? Masih ingat nggak zaman dulu nyanyinya gitu? Maksudnya ngajarin berhitung sama anak-anak lewat nyanyian. Tapi sayang berhitungnya menurun. Bukan menambah. Harusnya kan tek-kotek-kotek anak ayam turun 10 tambah 1 jadi 11 gitu ya. Tapi dibilang kurang. Jadi dia makin lama makin tahu kalau diambil berkurang. Jadilah mentalitas yang gak mau memberi. Anda ngerti gak saudara? Sehingga ketika dibilang ada persembahan, ada ini, mental itu bangkit. Aha, teko-teko-tek ini. Do you understand what I'm saying? Itu sebabnya anak kecil susah memberi, susah sharing. Zaman dulu, gak tahu zaman sekarang, susah sharing karena lagu teko-teko-tek. Nah, arsip itu akan muncul saat Anda menghadapi tantangan. Kalau Anda punya mentalitas, udah nyerah. Saat Anda menghadapi tantangan, nggak mungkin you will rise up. Nggak mungkin. Why? Mentalitas itu akan bangkit waktu Anda berhadapan masalah itu. Karena itu nempel di Anda punya pikiran alam bawah sadar. Dan Anda harus tahu bahwa semua mentalitas itu terjadi dari masa kanak-kanak saudara. Dari kecil saudara, dibentuk lewat keluarga, masuk lewat pikiran saudara. Anda lihat orang tuamu, Anda lihat om tantemu, Anda lihat gurumu, Anda lihat gereja. Sadar atau tidak sadar, itu mental terbentuk saudara. Dan ketika mental itu terbentuk menjadi tersimpan dan suatu hari dia akan bangkit kalau ini tidak dirubah. Dan bersyukurnya saya beritahu saudara bahwa arsip itu bisa diganti. Bersyukurnya itu, coba bilang sebelah saudara, arsip itu bisa diganti. Makanya Rasul Paulus berkata, hendaklah kita memperbaharui akal budi kita. Filenya mesti diganti. Coba bilang sebelah saudara, mentalitasmu perlu diganti. Ada amin? Yang menarik adalah ketika mentalitas itu sekali terbentuk dalam hidupmu, hidupmu akan dikendalikan oleh mental itu. Saya ulangi, sekali mental itu terbentuk, hidupmu akan dikendalikan oleh mental itu. Kalau mental itu adalah mental miskin, engkau akan dikendalikan dengan mental kemiskinan itu. Tapi kalau Anda punya mental adalah mental kelimpahan, maka Anda akan dikendalikan dengan mental itu dalam hidup saudara. The choice is yours. Dan saya minta Anda dengar baik-baik ini, karena ini akan menentukan masa depan kita. Bersama-sama, boleh katakan amin. Dan itu bisa terbentuk mental itu. Bisa karena faktor internal, tapi lebih banyak karena faktor eksternal. Dari keluarga, dari teman, dari gereja, teaching, pengajaran yang ada, itu bisa membentuk mentalitas. Makanya penemukan gereja yang mengajarkan yang benar, itu penting saudara. Because that will change your mentality. Karena kita dibawa oleh firman. Bisa katakan amin saudara? Saya mau tanya, Indonesia ini punya budaya antri enggak? Saya nanya saudara. Saudara, saya nggak bilang saudara, saya bilang Indonesia kan. Saya tanya, ada Indonesia ini punya budaya antri atau tidak? Hah? Punya budaya tidak sembarang buang sampah tidak? Artinya buang sampah pada tempatnya. Budaya itu sudah terbentuk belum? Belum. Tapi yang menarik begini saudara. Anda begitu mendaratkan kaki di Changi Airport, bisa berubah. Anda kayaknya nggak ngerti apa yang saya maksud. Ketika Anda masuk di Changi Airport saja, Anda mulai antri. Padahal tidak ada budaya antri dalam hidupmu. Why? Because ketika mentalitas terbangun di dalam sebuah komunitas, everybody who come will change because of that mentality. Gereja ini, saya berdoa agar mentalitas beyond natural terjadi di gereja ini. So everybody who come to this church, mereka bilang, wow, ini ada sesuatu yang berbeda.
Anda masuk Australia, Anda rapi, tertib. Anda masuk Amerika, tertib. Jadi saudara gini, mentalitas itu ketika Anda masuk ke sebuah komunitas, sebuah negara yang punya berbeda mentalitasnya dengan kita, pilihannya ada dua. Pilihan yang pertama adalah Anda ngikutin norma setempat, tapi mentalitas Indonesianya masih ada. Di Amerika itu yang terjadi kemarin saya bilang. Bahwa mereka ada di Amerika, mereka ikutin aturan Amerika, tapi mental ngaretnya masih ada. Do you understand what I'm saying? Why? Kenapa mentalitas ngaret itu masih ada? Karena berurusan dengan kelompok Indonesia. Saya percaya kalau dia ketemu kelompok bule gak berani, saudara. Do you understand what I'm saying? Atau yang kedua, Anda ngalamin transformasi mental atau revolusi mental. Ketika Anda ada di Singapura, pilihannya cuma dua. Anda ngikutin aturan, nggak boleh makan chewing gum di mana-mana, nggak boleh Anda ikutin. Tapi mental Indonesianya masih ada. Atau Anda menjadi sama seperti mereka. The choices is yours. Betul atau tidak, saudara? Ikutin terus. Saya mau bawa kemana Anda supaya saudara tahu. Saya bawa Anda, saya giring Anda supaya saudara tahu bahwa mentalitas kita jangan dibiarkan terus menerus. Saya mau tanya sama saudara. Zaman dulu, Anda nggak bawa handphone masalah nggak? Anda nggak bawa handphone nggak apa-apa kan? Sekarang kalau Anda nggak bawa handphone, jiwamu terhilang. Seolah-olah tertinggal di ranjangmu, Anda lebih bingung ketinggalan telepon, handphone daripada ketinggalan dompet, tahu? Kalau ketinggalan dompet, selama ada handphone Anda telepon ke rumah. Masih ada dompet saya? Pegangin ya. Aman. Tapi Anda bawa dompet, nggak bawa handphone, kayaknya Anda kehilangan hidup ini. Yes or no? Saya kasih saudara tahu ini supaya saudara, nanti saya kasih kesimpulan saudara. Di mana-mana ada mall. Sekarang Anda mau nggak mau saudara, sadar atau tidak sadar, Anda segala sesuatu ada acara apapun di mall. Meeting di mall. Doa di mall. Komsel di mall. Semua mall. Ayo, bener apa enggak? Saudara tahu, saudara ada supermarket. Dulu kita kalau beli sesuatu di pasar tradisional, sekarang sudah supermarket. Ada superstore. Superstore like IKEA. Di Amerika ada yang namanya Office Depot, ada yang namanya Home Depot. Yang urusan kalau mau urusan rumah, Anda nggak usah pusing, masuk aja ke Home Depot. Semua rumah yang Anda perlukan, mulai dari triplex, mulai dari pintu, mulai dari engsel, mulai dari apa saja atap rumah, sampai ke garden Anda, ada di Home Depot. Anda mau masuk ke Office Depot, Anda bingung, saudara mau staples, mau komputer, mau apa, semua yang ada kaitannya dengan kantor, ada di situ lengkap. Sekarang di mana-mana kafe, betul enggak? Is that right? Kalau Anda masuk kafe, Anda lihat, pasti ada orang berkelompok di satu tempat. Kenapa? Karena perlu charger. Cari colokan. Di mana ada colokan, di situ ada banyak orang rame. Kalau dulu orang nggak perlu colokan, sekarang di mana ada colokan, di situ dia nyambung. Ya atau tidak? Pasti Anda lihat, oh ini kosong. Berarti kalau Anda duduk nggak ada colokan. Pasti nggak ada colokan. Yang rame itu banyak colokannya. Betul atau tidak, saudara? Why itu terjadi? Anda mungkin tertawa, but I'm bringing you there. Why? Karena anak zaman sekarang, hidup zaman sekarang is totally changed. Segala sesuatu, travel, apartment, hidup itu membawa kita ke arah sana. Nah persoalannya, Anda sadar atau tidak sadar, Anda diubahkan hidupmu jadi mau ke kafe, mau ke mall, Anda mau jadi perlu handphone, itu semua gara-gara satu kelompok atau satu pribadi yang namanya marketer. You believe it or not, itu orang-orang marketing punya kerjaan, saudara. Yang bikin saudara jadi begitu. Kayaknya Anda nggak ngerti apa yang saya maksud, saudara. Because orang marketing yang bikin Anda seperti itu. Anda nggak butuh minuman-minuman tertentu yang dikemas. Anda rasa butuh pH yang seperti ini. Anda butuh air. Itu marketing, saudara. You don't know, huh? You never know, huh?
Mana Pak Agus? Nggak ada di sini saudara. I'm telling you, it's all about the marketing my friend. Dan Anda tidak sadar mentalitas Anda diarahkan ke sana. So Anda akhirnya you cannot live without it. Sekarang orang mulai disadarkan tentang kesehatan. Apapun Anda mau makannya, yang namanya, apa tuh? Kalau yang bukan ditanam tuh? Organik. Everything is organic. Everything is organic. Apa yang menyebabkan? Tanpa Anda sadari saudara, kalau Anda hidup balance mungkin Anda nggak akan perlu seperti itu. Jadi Anda seperti freak gitu saudara, ketakutan. Coba bilang bilang sebelah saudara, itu marketing bikin kamu hidup jadi begitu tuh, coba bilang gitu. You never know man. Betul atau tidak? Hah? Anda nggak perlu tas hijau, sekarang Anda perlu tas hijau. Marketing itu. Sehingga sampai matamu hijau. Ya atau tidak? Tell me. Anda ikutin saya apa enggak? Tanpa Anda sadari saudara, all your mentality itu terbentuk dengan sendirinya. Karena ada orang luar, external problem, yang ada external forces, kekuatan luar yang membentuk mentalitasmu seperti itu. Nah, saya masuk dalam kehidupan orang Kristen. Anda ini orang Kristen yang hidup di dunia natural kan? Betul atau tidak? Anda kan tidak di awang-awang. Anda hidup menjejakkan kaki di bumi. Dan Anda berinteraksi dengan orang di sekitar Anda yang punya pola pikir dan mentalitasnya adalah natural. Now yang ketika Anda berinteraksi dengan mereka, the chances is two. Anda bisa ngobrol sama mereka secara natural, but you still live beyond natural. Or Anda terhisap sama seperti mereka. Betul atau tidak? Tanpa Anda sadari, cara berpikir mereka di natural masuk ke saudara. Cara mereka melakukan sesuatu masuk dalam saudara. Dan kalau Anda nggak punya strong seed inside, nggak punya benih yang kuat untuk melawan dari dalam keluar, Anda akan terbentuk dengan sendirinya. Tanpa sadar, framework kerangkamu berpikir, kerangkamu di dalam mengambil keputusan, itu adalah kerangka natural yang terbentuk di pikiran saudara. Betul atau tidak? Tell me, yes or no? Ya, Anda akan menjadi berpikir seperti mereka. Makanya Rasul Paulus berkata ganti frameworknya dengan framework yang baru. Itu adalah firman. Sehingga tanpa disadari saudara, mentalitas natural menguasai orang-orang Kristen yang seharusnya hidup beyond natural. Betul atau tidak? Halo? Tanpa disadari Anda menjadi terbiasa dengan cara berpikir mereka. Sama sekarang Anda kan hidup karena tanpa Anda sadari Anda kafe, Anda ngafe dan sebagainya. Anda merasa itu sesuatu yang normal, tanpa Anda sadari itu adalah kerjaan marketer. Anda nggak makan donat sebelumnya kan? Anda nggak pernah suka donatmu yang dulu adalah buatan mami kita yang pakai gula itu loh saudara, putih. Nggak seperti donat sekarang. You don't like bagels sebelumnya, tiba-tiba sekarang Anda suka bagels. Anda ngerti bagels? Nggak tahu ya udah aminkan saja sekarang, oke? Alright. Nah Anda tiba-tiba suka seperti itu, tiba-tiba Anda suka cake, kue-kue yang dulunya kue tradisional, sekarang tiba-tiba kue velvet. Tergantung Anda punya lidah kayak apa. Pelpet bisa juga begitu Anda salah ngomong. Karena Anda nggak bisa ngomong velvet, Anda bilang pelpet gitu. Saudara. Itu kue apa? Pelpet. Itu saudara. Karena bukan velvet. Anda udah mulai, why you like this? Apa semua? Marketing friend. Tanpa Anda disadari, you live like what they want. Nah pertanyaan saya, kita ini orang Kristen loh, yang sudah diselamatkan. Yesus mati di atas kayu salib, bangkit, tidak untuk sesuatu yang sia-sia. To bring you out from that scheme, dari hidup natural kayak begitu, untuk hidup beyond natural. Nah saya mau ajak saudara, kalau Anda masih enjoy dengan yang natural Anda nggak akan lihat hidup beyond natural itu kayak apa. Kemarin saya sempat di Philadelphia, di Lancaster. Dikasih tahu,
Masuk ke Lancaster, saya suka sekali karena itu alamnya bagus, saya ambil foto gitu. Udah dingin, sejuk, alamnya terbuka, bersih gitu ya. Waduh, enak bener tuh, kayaknya deket sama surga gitu saudara. It's close to heaven, man. Saya tanya, ini ada banyak farms, ada kuda, ada apa. Terus ada orang pakai kalau perempuan itu pakai tutupan di belakang begini putih. Ini apa sih? Mereka bilang ini suku Amish, Pak. Suku Amish adalah suku yang hidup dengan natural mereka seperti ini. Wow. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau ingatkan sama saudara. Bahwa di tengah-tengah kemodernan Amerika masih ada orang yang kayak begitu. Nah, saya mau beritahu sama saudara, Anda juga harus begitu. Di tengah kemodernan dunia ini, dengan semua natural, you still live with the beyond natural mentality. Come on. Kenapa Anda harus bilang bahwa karena semua begitu, saya begitu? No, it is not. It is your mentality, my friend. Mentalitasmu mesti berubah. Anda tidak ikutin mereka, tapi Anda ikutin Tuhan. Coba bilang sebelah saudara, ngerti gak kamu? Do you understand? Mujizat itu bukan sesuatu yang Anda tunggu terjadi, tidak. Itu akan terjadi dengan sendirinya. When you live in mentality seperti ini. Mentalitas natural yang seringkali berkembang dalam hidup kita adalah seperti seperti Gehazi waktu dikepung saudara oleh musuh berkata, celaka Tuanku. Coba buka 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Itulah cara berpikir seorang hamba dari seorang nabi besar. Masih bisa berpikir natural. Anda boleh hidup di gereja ini lama, tapi bisa saja Anda kayak Gehazi cara berpikirmu. Halo, ada amin? Gehazi adalah orang yang membantu Elisa yang banyak melihat mujizat, perkara-perkara beyond natural. Tapi ketika dia dikepung musuh, dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, tampaklah suatu tentara dengan kuda kereta ada di sekeliling kota itu. Lihat responsnya dia. Lalu berkata bujang itu kepadanya apa? Ayo, apa? Celaka Tuanku, apa yang akan kita perbuat? Coba bilang, apa yang akan kita perbuat? Enggak, sama-sama saya. Apa yang kita akan perbuat? Dimulainya dengan kata apa? Celaka Tuanku, terus apa? Apa yang akan kita perbuat? Coba bilang begini. Cilaka, coba bilang gitu. Sekali lagi, celaka nih. Apa yang harus saya perbuat? Nah, kalimat itu Anda harus hati-hati. Itulah kalimat mental dari seorang bujang yang keluar dari mulutnya karena memang mentalnya begitu. Saudara, ketika Anda menghadapi persoalan, Anda bisa bilang begini, mati dah nih gua nih. Apa yang harus saya perbuat? Harusnya Anda nggak ngomong begitu. Masalah besar Anda bilang, wow, apa yang Allah akan perbuat di tengah persoalan saya ini. Itu beda mental. Do you understand what I'm saying? Di saat Anda menghadapi persoalan berat, Anda punya pilihan 2. Celaka, mati aku, apa yang harus aku perbuat? Atau, wow, masalah besar, akan Allah yang besar, apa kira-kira yang Tuhan akan bakal kerjakan dalam hidup saya? That is another question. Mentalitasmu yang mana? Pernah dengar murid-murid bilang, mana cukup untuk orang sebanyak ini? Dalam bahasa sehari-hari Anda apa kira-kira kalimat itu? Kalau murid-murid ngomongnya, mana cukup untuk orang sebanyak itu? Itu kan bahasa murid. Bahasa Anda kira-kira apa? Bahasa orang Kristen. Mana cukup modal saya? Kayaknya Anda nggak ngerti tuh. Hah? Begitu apa enggak sih? Tell me how. Pak, mau renovasi lantai 5. Dari mana duitnya? Itu persis kayak murid-murid Tuhan yang ngomong begitu. Mana cukup uang untuk orang sebanyak ini? And that is mentality yang harus kita break bersama-sama. Tidak cukup cuma pastor, tidak cukup hanya beberapa orang, but all people here harus ngalamin breakthrough in mentality seperti ini. Maka kita lihat orang-orang nanti yang baru datang Tuhan kasih ke sini, mereka akan lihat, wow, this just is different.
Anda pernah dengar seorang Musa ngomong begini? Aku tidak pandai bicara. Hah? Karena dia pikir dengan pandai bicara dia bisa sukses. Kayaknya Anda nggak ngerti. Kau pikir kalau kau pandai bicara kau jadi sales yang hebat. Justru orang dengerin Anda bosen. Hah? Saudara, ini kasih Tuhan, aku tidak pandai bicara. Kira-kira bahasa kita yang sekarang nih saya bawa ke modern, apa? Ngomongan Musa yang ada pada kita. Aku nih nggak ada pendidikan yang cukup, Pak. Gitu bahasanya. Sama nggak kira-kira? The same. I cannot speak, I don't have enough knowledge. Apa yang saya harus berbuat? Itu sama dengan Musa sebelum breakthrough dalam mentalitas. Saya kan pendidikannya nggak kayak bapak. Nggak seperti ibu, seperti dia, seperti ini. Enggak, pendidikan saya SMP saja tak lulus. Perlu penyetaraan. Hah? Begitu apa enggak saudara bahasanya? Itu mentalitas natural yang harus di break up. Boleh katakan amin? Pernah dengar nggak? Saya bawa Anda nih saudara supaya saudara, saya nggak usah buka ayat-ayat deh ya, karena panjang nih kalau enggak. Tapi yang penting saya kutip-kutip aja gitu ya. Sama juga kan ayat. Pernah nggak dengar waktu Elia datengin seorang janda di Sarfat? Hah? Elia minta air dikasih, terus Elia minta makanan. Apa jawaban janda itu? Yang masih ingat ayatnya? Kira-kira aja nggak usah tepat. Bukan kan dia bilang begini? Nggak ada, aku cuma hanya segenggam ini. Dia bilang gini, aku dan anakku akan makan roti itu terus mati, gitu kan? Gitu mau nggak kira-kira? Hah? Coba bener nggak kalimatnya begitu? Aku akan bikin roti, aku dan anakku makan terus mati, gitu kan? Sekarang bahasanya sekarang ini apa? Loh, saya sengaja bawa saudara bahasa Alkitab ke bahasa sekarang saudara nih sama saya. Bahasa sekarang gini, nabur. Hah? Nabur, Pak. Memberi. Hidup aja susah. Iya, benar tuh tadi, itu siapa yang ngomong tuh tadi? Hidup aja susah, yuk yang ngomongnya. Hidup aja susah, nabur lagi. Haleluya, memberi lagi. Itu persis kayak janda itu ngomongnya. Kayaknya Anda nggak ngerti ya. Atau belakangan nggak ngerti nih saudara. Come on. Nah, mentalitas itu harus dirubah, bro. Saya sendiri aja perlu. Istri saya sudah ngomong sama saya. Saya open sama saudara. Untuk renovasi, untuk apapun. We have to give. Yes, I say to her. Saya sedang berdoa, berapa yang Tuhan mau taruh. Kadang-kadang saya kalau berdoa suka menakutkan saudara kalau yang begitu. Kadang-kadang Tuhan kasihnya gede yang saya nggak sanggup. But I have to move. Siapa yang mengerti apa yang saya maksud? Kalau dibilang kebutuhan, semua butuh. Nah, janda ini bilang aku bikin, aku makan, anakku makan terus mati. Itu bahasanya janda. Bahasa saudara kan begitu. Bahasa orang di zaman sekarang nabur, memberi, gila kali. Gue juga perlu. Tapi ketika Anda melangkah, you never know bahwa tepung tidak pernah habis, minyak tidak pernah habis, sampai masa kekeringan itu selesai. Itu yang namanya mentalitas beyond natural, friends. Come on. Saya minta Anda saudara nangkep ini. Bisa ngerti saudara? Coba bilang sama saudara, ngerti gak kamu? Saya kasih contoh lagi supaya saudara tahu. Ada seorang yang 38 tahun di kolam Bethesda. Maukah engkau sembuh? Kata Yesus. Jawabnya mestinya apa? Mau kan? Tapi dia bilang gini, tapi Tuhan, gak ada orang yang nolong aku ketika itu ada goncangan. Coba bilang begini, gak ada yang nolong saya. Itu bahasanya sama sekarang juga. Pak, saya mau bikin ini. Siapa nolong saya? That is the same word yang diucapkan oleh orang yang 38 tahun itu. Saya ulangi sama saudara. Kalau apa yang tadi saya sebutkan tadi. Mana cukup modal saya. Pendidikan saya terbatas. Menabur, memberi. Siapa yang mau nolong saya? Kalau bahasamu masih seperti itu. Mentalitasmu masih natural. Ngerti nggak? Coba bilang sebelah saudara, itu mentalitas natural bro, sis.
Itu jangan yang kayak gitu. We have to go beyond that. Now, sadarkah Anda, Alkitab itu tidak hanya berisi prinsip-prinsip tentang hidup secara natural, tapi juga prinsip-prinsip hidup secara beyond natural. Jadi di Alkitab itu bukan cuma prinsip hidup secara natural diajarkan, tapi juga secara supranatural atau beyond natural. Makanya Tuhan bilang waktu murid-muridnya bilang, ajarkan kami berdoa. Mau berdoa? Gini berdoanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi Tuhan sedang mengatakan ada alignment, ada keselarasan antara bumi dengan sorga. Lewat apa? Mentalitas kita. Makanya Tuhan bilang apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Nah itulah mentalitas yang Tuhan sedang bangun murid-muridnya. Yaitu beyond natural. Come on. Tapi sungguh disayangkan gereja-gereja hari-hari ini kurang mengajarkan ini. Seharusnya orang-orang Kristen yang begitu banyak di negeri ini, kalau hidupnya kayak gini, Indonesia sudah ngalamin kedahsyatan lawatan Tuhan yang luar biasa. Tapi yang terjadi begini, orang Kristen tetap ke gereja, gereja tetap penuh, tapi hidupnya orang Kristen terpisah waktu hari Minggu dengan hari Senin sampai hari Sabtu. Saya ulangi saudara, gereja full pack, penuh, luar biasa, sesak. Masuk pun harus antre dan seterusnya. Tapi saya mau beritahu sama saudara, kalau Anda hidupnya cuma hari Minggu, tapi Senin sampai Sabtu Anda do business as usual, maka Anda tidak membangun mentalitas, tapi Anda sedang berhadapkan terjadinya event peristiwa di hari Minggu itu. Amin. Ada banyak orang Kristen menganggap Alkitab bukanlah pedoman hidup, tapi pedoman beragama Kristen. Ketika Anda jadikan Alkitab menjadi pedoman untuk beragama, maka Anda pakai Alkitab hanya kebutuhannya di hari Minggu. Tapi Anda jadikan Alkitab menjadi pedoman hidupmu, maka every day of your life, dalam hidupmu setiap hari, Anda akan bangun dasarnya firman Tuhan. Kenapa orang bisa hidup terpisah? Karena mereka melihat begitu. Alkitab hanya untuk sarana pedoman untuk beragama hari Minggu. No. Itu adalah pedoman hidup saudara dan hidup saya. Anda merasa Alkitab sudah tidak lagi relevan untuk hidup sekarang. Makanya Anda bilang, Alkitab udah gak relevan. Saya kemarin ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang Pak Salmon dan mana Alce? Where are you Alce? Huh? Yes, Alce? Okay, you sit there. Kenal sama orang ini, wanita ini namanya Ibu Erlina. Ada di retreat, dia hadir di retreat. Dia sebagai pembicara keliling. Lalu lagi sharing bicara sama dia. Saya tanya dia tinggal di mana? Di Tulsa, Oklahoma. Lalu saya berkata, setahu saya bilang Tulsa, Oklahoma adalah sebuah tempat yang luar biasa soal kekristenan. Oh yes Pak, kalau masuk ke Tulsa, Oklahoma, you cuma mendarat aja, you feel the presence of God. Karena di mana-mana gereja, di Tulsa, Oklahoma, dari 4 sudut kota semua full ada gereja. Dan gerejanya penuh semua, karena di situ ada Oral Roberts. You can feel the presence. Di situ saudara yang dikasih Tuhan, dia bilang kejahatan gak bisa lagi eksis. Gak gampang eksis untuk ada di situ, walaupun ada tetapi gak gampang. Saudara yang dikasih Tuhan, Amerika mengambil keputusan pernikahan sejenis dilegalkan, betul? Dan semua pendeta harus memberkati pernikahan sejenis karena legal. Ada 2 pendeta di Amerika sudah dipenjara karena menolak memberkati pernikahan sejenis, masuk penjara. Karena ini peraturan sudah mulai kemana-mana. Tapi gubernur di Tulsa, gubernur di Oklahoma berdiri, membuat undang-undangnya sendiri. Bahwa pendeta berhak untuk menolak. Dan dia keluarkan peraturannya. Jadi pendeta kalau di sana aman, tidak berkati, tidak masalah. Kenapa bisa ada seperti itu?
Still in the city. Raise up orang benar untuk berdiri di atas kebenaran firman. Siapa bilang Alkitab tidak relevan? Dan dia berkata di Bible Belt. Kalau di Amerika ada lingkungan Bible Belt. Mulai Texas, Oklahoma. Kemudian kalau tidak salah ada satu lagi, saya lupa kotanya. Itu adalah Bible Belt di mana semua kekristenan luar biasa di situ. Ada sebuah restoran di Amerika yang saya suka, salah satunya fast food. Jarang-jarang saudara saya suka fast food, tapi fast food ini saya suka. Namanya Chick-fil-A. Hari Minggu tutup, makanya nggak gampang dapetin dia punya license di Indonesia karena jaminannya ada cuma satu peraturannya. Minggu harus tutup. Karena dia nggak mau di gereja, dia datang ke gereja, ajarin orang ke gereja, sedangkan dia sendiri pemiliknya hari Minggu di toko. Tutup. Tapi ini restoran luar biasa Chick-fil-A. Saya jarang-jarang saudara suka makanan fast food. Tapi makanan itu saya bilang wow. Sekali waktu dia berdiri di atas kebenaran. Menolak pernikahan sejenis. Statementnya keluar dari pemilik perusahaan. Itu toko diserbu sama orang-orang gay. Sengaja. Tapi nggak bisa apa-apa orang gay di sana nggak ngerusak. Enggak. Tapi sengaja mereka kumpul berpelukan berciuman di depan toko-toko mereka. Dan mereka tidak mau ngantri makanan itu, sengaja membuat orang jadi malas datang ke sana. Do you want to know apa akibatnya? Sepi. Tapi orang Kristen di sana rise up. Dia bilang begini, lu jangan main-main. Kita mesti ngerti ada kebenaran firman. Apa yang terjadi? Seluruh gereja bergerak, diminta jemaatnya antri Chick-fil-A. Mereka antri Chick-fil-A, mereka makan Chick-fil-A. Sampai akhirnya saudara, yang namanya orang kayak gitu lihat, bingung sendiri, bubar sendiri saudara. Haleluya, saya mau beritahu saudara, kita adalah orang-orang yang punya mentalitas beyond natural. Ada lagi saudara, Hobby Lobby. Ada di sini di Indonesia Hobby Lobby enggak? Cabangnya banyak Hobby Lobby saudara. Karena itu bicara soal crafting. Dia menolak peraturan yang Obamacare. Karena Obamacare salah satunya adalah bahwa dia harus memberikan asuransi dan isi asuransi itu adalah untuk mendukung aborsi termasuk di dalamnya. Dia bilang, no, kalau semua saya mau bayar, tapi yang aborsi tidak. Dia bilang, kalau tidak, kamu akan masuk pengadilan. Silakan. Tantangannya kamu akan ditutup. Saya akan tutup semua toko saya di seluruh dunia. Ayo kita bertanding. Kemarin saya tanya, saudara, karena tahun lalu kasusnya waktu saya ke Amerika saya sudah dengar. Lalu kemarin saya berkata, Hobby Lobby tolong kasih tahu saya. Apa jawabannya? Mereka bilang, Pastor, they won di pengadilan. Akhirnya mereka dimenangkan dan mereka tidak jadi tutup. Mereka tetap bertahan, tidak mau akan bayar untuk yang seperti ini. God bless orang-orang yang berdiri di atas kebenaran. I'm telling you something, sesuatu. Anda harus berdiri di atas kebenaran. Alkitab masih relevan. Saya tidak akan masuk bagaimana untuk hidup beyond natural. Nanti minggu kedua saya akan masuk. Tapi saya akan kasih contoh-contohnya dulu. Appetizer buat saudara. Mau tahu contoh-contoh orang yang hidupnya dengan mentalitas beyond natural? Mau tahu? Kalau tadi kan saya kasih contoh tuh yang natural tuh kayak gitu tuh. Mau lihat gak yang beyond natural di Alkitab? Halo? Siapa yang sampai sejauh ini Anda ngerti apa yang saya bawakan buat saudara? Seberapa yang ngerti? Oh sebagian gak ngerti. Saya tanya siapa yang ngerti, coba angkat tangan. Coba. Haleluya. Kalau Anda gak ngerti maksud saya ikut lagi ibadah kedua supaya ngerti gitu. Bukan saya ngulang, enggak. Saudara tahu Ishak di Kejadian 26 kemarin Pak Susanto membahas di hari Jumat. Ishak di masa kekeringan. Ingat itu masa kekeringan. Saudara tahu orang kalau masa susah barang bekas itu berharga. Kayaknya Anda gak ngerti, gak pernah susah sih Anda ya. Di masa susah, nasi yang berkerak itu pun berharga. Anak-anak zaman sekarang gak pernah makan nasi kerak saudara. Karena Anda semua tersedia berkelimpahan. Tapi di zaman saya sempat pernah makan nasi kerak dengan garam dan sambal. Just to fulfill this Middle Kingdom.
tengah kelaparan, di tengah kesulitan, Alkitab mencatat, Ishak menabur. Menaburlah Ishak. Mari kita baca Kejadian 26. Ayat 12 dan 13. Ini mentalitas. Sekali lagi mentalitas. Anda tergantung, Anda mau tetap dengan mentalitasmu yang natural, go ahead. Saya berharap dengan apa yang Anda dengarkan khotbah ini akan menjadi orang yang tidak lagi berpikiran secara natural. Saya baca ayat satunya dulu deh ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 12 saya lompat langsung. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Di mana? Di tanah itu. Berarti ini tanah di masa kekeringan toh. Ini ada di era kekeringan toh. Dia menabur di tengah kekeringan dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Saya tidak akan menekankan soal kayanya, tapi saya mau berbicara sama saudara bahwa ketika di masa kekeringan Ishak berani menabur. Itu mentalitas yang luar biasa. Beruntung saudara perempuan atau janda di Sarfat mengubah pola pikirnya ketika Elia berkata berikan kepadaku maka engkau akan lihat mukjizat terjadi. Dan dia berubah. Kalau enggak dia akan hidup dengan kuenya, dia makan, dia mati. Hari ini saya mau ajak saudara belajar punya mentalitas seperti ini. Di tengah Anda punya keterbatasan, di tengah saya punya keperluan, di tengah Anda punya keperluan. Mari kita belajar untuk break it up. To see how God bless us. Blessing upon blessing, favor upon favor, grace upon grace. Amin. Saudara punya kebutuhan? Saudara punya keperluan? Coba bilang sebelah saudara. Pak Leo juga sama punya keperluan. Semua orang punya keperluan, saudara. Itu mentalitas. Change your mentality. Haleluya. Bisa katakan amin. Saudara mau melihat bionatural terjadi dalam hidup kita? Mentalitas itu terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Bukan hanya nungguin terjadi mujizat, tapi mujizat bakal terjadi begitu saja. Saya tuh sebenarnya malas loh cerita soal duit, saudara. Tetapi saya di Amerika kemarin, orang hitam berkatin saya. Hak orang hitam tinggi. Karena itu gereja-gereja internasional, jadi harus dalam bahasa Inggris. Memang rada susah, saudara. Nubuatan yang paling susah buat saya bukan khotbah bahasa Inggris. Nubuatan dalam bahasa Inggris itu yang paling berat. Karena I have to flow in English. That black man dengan suit mendatangi saya, Pastor, I really blessed by your sermon. And he blessed me. I get the blessing from the nations. Persoalannya Anda berani gak sih lakukan sesuatu? Coba mulailah saudara, lakukan. Jangan takut saudara, mulai melangkah. Anda akan lihat, God will break you up. Itu namanya berkat Tuhan, itu semua dari surga mengalir dalam hidup saudara. Yang kedua, ada sebuah jemaat yang miskin, susah hidupnya. Sangat miskin hidupnya. Tapi mentalnya memberi. Jemaat itu adalah jemaat di Makedonia. Mari kita buka 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat 5. Paling tidak Anda mulai belajar di sini. Ngerti? Ayo kita belajar saudara, melangkah dengan benar. Boleh katakan amin? Jemaat di Makedonia 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat 5. Are you ready? Saya baca. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan apa? Hah? Dicobai dengan apa? Coba tanya saudara-saudara, kamu lagi begini enggak? Coba tanya. Kamu lagi dicobai berat enggak? Kalau Anda tidak seperti ini berarti kondisimu lebih baik daripada jemaat di Makedonia. Perhatikan. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai apa? Penderitaan. Sukacita mereka meluap. Meskipun mereka apa? Mereka miskin? Miskin? Hah? Miskin? Anda tahu sangat miskin sama miskin tidak sama?
Mana lebih miskin? Orang miskin lihat orang sangat miskin bilang, gue udah miskin, lu lebih miskin dari gue. Sangat miskin. Dan mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi kata Rasul Paulus untuk mereka ini, bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan mereka sendiri meminta, mendesak kami. Bukan Paulus yang minta, tapi mereka yang mendesak. Suatu hari saya percaya di gereja ini akan muncul orang-orang kayak begini. Pastor, can I give something? Saya tahu, Anda tahu, kita tahu, semua Anda pun dalam kesusahan. Tapi Anda akan berkata, I want to give for the kingdom of God. Saudara, dia berkata bahwa dengan kerelaan sendiri mereka meminta, mendesak pada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus. Mereka memberi lebih banyak dari yang kami harapkan. Kadang-kadang saudara, orang miskin bisa kasih lebih banyak daripada orang kaya. Kayaknya Anda nggak ngerti ya. Kadang-kadang orang miskin bisa kasih lebih banyak daripada orang kaya. Because they have the heart of God. Oke? Pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Bayangkan saudara, orang jemaat di Makedonia dalam keadaan sulit, tapi mereka breakthrough dalam mentalitas. Amin. Jemaat GKS, Light to the Nation. Anda mau mempunyai mentalitas beyond natural? Terakhir ketiga. Saya tutup dengan yang ketiga. Contoh. Bilangan 13, 27, 33 Anda baca di rumah. Ketika 12 pengintai diutus oleh Musa untuk lihat negeri Kanaan. Yang 10 bilang jangan, kita ini kayak belalang yang akan dipites, mati kita. Mereka orang raksasa yang makan orang gitu. Itu bahasanya, mereka tuh makan orang. Dia bilang begitu. Tapi ada Joshua, ada Kaleb yang menolak, perhatikan, menolak kalkulasi dan analisis natural. Saya ulangi, Joshua and Caleb raise up, menolak analisa natural, menolak laporan natural, menolak yang namanya kalkulasi natural, karena di kalkulasi mereka kita nggak menang. Tapi Joshua bilang, no, kita punya kalkulasi yang lain. Kita punya Tuhan yang besar. Kalau Anda sedang menganalisis keadaanmu, mengkalkulasi keadaanmu, mungkin Anda seperti 10 pengintai bilang, nggak bisa. Tapi maukah Anda belajar seperti Joshua dan Caleb, yang punya pola pikir, mentalitas yang berkata, saya tolak analisa yang seperti itu. Saya tolak yang namanya pengertian seperti itu. Saya tolak kalkulasi yang seperti itu. Kita punya kalkulasinya sendiri. Saudara percaya? Gereja kita punya kalkulasinya sendiri. Coba bilang sebelah saudara begini, kalkulator Tuhan lain sama kamu punya. Kalkulator Anda ada nolnya terbatas. Kalau dia udah terbatas, dia tulis depannya error. Di sorga komputernya gak pernah hang, gak pernah data kepenuhan. Otomatis yang gak cocok gak boleh masuk. Gak diizinkan masuk, gak perlu di-delete, gak perlu masukin ke yang namanya recycle bin. Masuk, begitu gak bener keluar langsung tolak. Siang hari ini, saya berdoa supaya Tuhan berurusan Anda pribadi lepas pribadi. Di tengah keadaanmu seperti apapun, Anda harus punya beyond natural mentality. Amin. Anda yakin? Anda hidup secara beyond natural? Jangan lihat keadaanmu terus. Ayo kita belajar saudara. Bangun mentalitas yang benar. Saya berharap dengan apa yang saya jelasin, Anda ngerti. Karena mentalitas kali terbentuk, Anda akan dikuasai oleh mentalitas itu. Kalau mentalitas beyond natural mulai terbentuk dalam hidupmu, menguasai Anda. Apapun yang Anda jalani, Anda gak akan pernah lihat takut. Karena Anda punya beyond natural bersama dengan Tuhan. Mari bangun hidup saudara seperti ini. Saya berharap kita menjadi orang-orang yang dahsyat dipakai Tuhan. Gereja ini menjadi gereja yang berjalan dalam mentalitas beyond natural. Siapapun Anda, gak harus pendetanya, gak harus pemimpinnya. But every one of you, semua Anda, termasuk yang streaming. Saya beritahu Anda yang streaming, Anda pun akan mengalami beyond natural. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa.
Mari kita berdoa, arahkan hati kita.